Halo anak-anak. Nah, ketemu lagi nih dengan Ibu Anissa di pelajaran perbankan dasar. Nah, hari ini perbankan dasarnya materinya tentang jenis bank nih anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, untuk pembahasan hari ini yaitu tentang jenis bank. Pembahasannya apa aja di dalamnya? Yang pertama ada bank sentral, yang kedua peran Bank Indonesia atau bank sentral itu sendiri apa, yang ketiga bank sebagai kebijakan moneter, dan bank berdasarkan kepemilikannya. Oke, lanjut. Bank sentral atau Bank Indonesia. Jadi di Indonesia ini hanya ada satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, berpusat di Jakarta, tapi beberapa daerah sudah ada perwakilannya Bank Indonesia. Untuk di Banten sendiri ada di Jalan Palima. Nah, kita masuk ke pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsinya ada 4. Yang pertama, badan penghimpun dana masyarakat. Yang kedua, badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia. Nah, peran Bank Indonesia ini terdiri dari 3. Yang pertama, bank sirkulasi. Yang kedua, bankers bank. Yang ketiga, lender of last resort. Nah, bank sirkulasi ini artinya Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam. Hak itu dinamakan sebagai hak oktroy. Jadi, hak untuk mengedarkan uang sebagai pembayaran yang sah ini hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Yang kedua, perannya sebagai bankers bank. Bankers bank artinya bank-bank di Indonesia untuk meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada nasabah. Seperti bank permodalan dari Bank Indonesia dapat berupa kredit likuiditas biasa dan kredit likuiditas gadai ulang. Yang terakhir yaitu lenders of last resort. Ini sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir, bentuk pinjamannya seperti kredit likuiditas darurat. Nah, bantuan diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, pengendalian moneter. Pengendalian moneter ini diantaranya operasi pasar terbuka rupiah dan valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dan yang ketiga, sebagai kebijakan moneter ini, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, Bank Indonesia sebagai mengelola cadangan devisa. Selanjutnya adalah masuk ke dalam materi bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik koperasi, dan yang keempat bank milik asing, serta yang terakhir bank milik campuran. Kita bahas satu persatu ya anak-anak.
kita pertama bahas tentang bank milik pemerintah. Nah, bank milik pemerintah ini di antaranya contoh-contohnya ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, dan ada Bank BTN. Nah, apa sih bank milik pemerintah? Bank milik pemerintah ini adalah baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatannya diawasi oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya adalah milik pemerintah. Contohnya yang tadi udah Ibu sebutkan, yaitu bank yang ada di dalam layar kalian ya. Tadi udah ada BNI 46, Bank BTN atau Bank Tabungan Negara, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Ini yang tergabung dalam ATM bersama gitu kalau ATM-nya ya anak-anak. Jadi kalau kalian lihat ada ATM tulisan bersama, nah bank-bank ini yang bisa mengambil uangnya gitu ya. Selanjutnya ada bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional ini bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta dan pembagian keuntungan pun dimiliki oleh swasta. Contohnya ada Citibank, Danamon, IMB Niaga, dan BCA. Selanjutnya adalah bank milik koperasi. Nah, contoh dari bank milik koperasi ini ada Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bank Bukopin. Apa sih bank milik koperasi? Nah, bank milik koperasi ini saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum koperasi, sehingga keuntungannya merupakan keuntungan bagi koperasi tersebut. Selanjutnya adalah bank milik asing. Nah, bank milik asing ini contohnya ada Citibank, Hong Kong Bank, American Bank gitu ya. Nah, definisi dari bank milik asing ini, cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Dengan kata lain, bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri. Jadi ini 100% punya asing yang ada perwakilannya di negara Indonesia. Yang terakhir adalah bank campuran. Bank campuran ini bank milik pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikannya mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, jadi ini tuh blend antara pihak asing, pihak luar negeri dan pihak Indonesia, tapi sebagian besar dimiliki sahamnya oleh warga negara Indonesia. Contohnya yaitu Sanwa Indonesia Bank, Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Swadharma, dan Inter-Pacific Bank. Sekian untuk materi hari ini tentang jenis bank dan bank berdasarkan kepemilikannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.